Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada hari ini kita masih bisa bermuajahah walaupun dengan cara berjauhan. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehat rohani dan jasmani, masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah puasa sampai 30 hari full, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para santri yang berada di rumah masing-masing, tidak ketinggalan juga para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun Anda berada, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena tuntutan pekerjaan, mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali nguyak-uyak kitab Ta'limul Muta'allim, memutolaah kembali, memurajaah kembali, membaca-baca kembali, walaupun dengan serba kekurangan, dengan serba keterbatasan. Banyak sekali yang hilang dari ingatan kita. Mumpung belum hilang semuanya, maka kita buka-buka kembali supaya apa yang hilang itu bisa kembali lagi. Ataupun yang tidak membuka kitabnya, tidak mengapa, kita sekedar sharing, mengisi waktu yang bermanfaat daripada waktu kita terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Ini adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan sangat merugi. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini, maka kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah suatu kerugian yang sangat besar. Mengapa? Belum tentu para hadirin, para santri, para alumni sekalian, di tahun-tahun berikutnya belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan kembali. Oleh karena itu, betul apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Oleh karena itu, kepada para hadirin, para santri, para alumni yang kebetulan memiliki waktu luang pada saat ini, marilah kita bergabung untuk bersama-sama ngaji, istilahnya tadi mengorek-ngorek kembali, nguyak-nguyak kitab
atau sekedar mendengarkan juga tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dalam mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita membaca doa seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Peninggalan dari guru kita Bapak Haji Idris. Sebelum memulai pengajian, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita, Allah membukakan pikiran kita, sehingga kita bisa menerima ilmu yang kita pelajari atau yang kita deres, yang kita mutolaah pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doanya. Mungkin para hadirin sudah hafal apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Doanya sangat singkat. Mangga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini tidak ada sesuatu hal apapun sehingga pengajian pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar ala ahadin ing atase wong sewiji idh huwa karena utawi ilmu iku mukhtasun dan tentu akan apa ilmu bil insaniyati kelawan bangsa menungso. Maksudnya adalah kita ini sebagai manusia kalau ingin derajatnya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus berusaha memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki ilmu insya Allah hidupnya akan mulia, baik dilihat dari manusia pada umumnya maupun dilihat dari sisi agama. Orang yang berilmu hidupnya tidak akan tersesat. Mengapa? Karena dia punya pegangan, punya pedoman, sehingga dimanapun dia berada akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib memiliki ilmu. Apalagi di sini dikatakan bahwa idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Dengan ilmu inilah yang sangat membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Mengapa demikian? Kalau kita renungkan, kalau kita amati, manusia suka makan, binatang juga suka makan. Manusia senang minum, binatang juga senang minum. Manusia suka tidur, apalagi di dalam bulan suci Ramadan mungkin volume tidurnya lebih lama daripada di luar bulan suci Ramadan. Binatang juga suka tidur. Jadi sebetulnya apa sih yang sangat membedakan antara manusia dengan binatang? Di sini dikatakan yang sangat membedakan
antara manusia dengan binatang atau dengan makhluk Allah yang lainnya adalah ilmu. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanati. Li'anna jami'al khisali, karena satune sakabehane pira-pira perkara siwal ilmi kang saliyane ilmu iku yashtariku bebarengan fiha ing dalam al-khisal sapa al-insanu bangsa manusia wasairul hayawanati lan sakabehane pira-pira hayawan. Maksudnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa antara manusia dengan binatang itu kalau dilihat dari segi kebiasaan itu beda-beda tipis. Nah, yang membedakan, yang sangat mencolok perbedaan antara manusia dengan binatang adalah ilmu. Maka di sini dikatakan li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku. Kalau misalnya manusia tidak punya ilmu, ya stariku, ya tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Wabihi lan kelawan ilmu adharo wis mertelaaken sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala fadla Adama ing keutamaane Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati ngungkuli ing atase sakabehane para malaikat wa amarahum lan wis merentah sapa Allah hum ing malaikat bisujudi kelawan kongkon sujud lahu maring Nabi Adam. Kita bisa lihat dalam sejarah, mungkin sejarah penciptaan manusia, sebagaimana yang sudah kita dengar, sebagaimana yang sudah kita tahu, bahwa proses penciptaan manusia dengan proses penciptaan alam yang lainnya, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan terakhir. Allah sudah menciptakan alam semesta, Allah sudah menciptakan gunung, Allah sudah menciptakan lautan, Allah sudah menciptakan binatang-binatang, Allah sudah menciptakan malaikat, Allah sudah menciptakan iblis dan lain sebagainya. Manusia belum ada. Jadi Nabi Adam, Kanjeng Nabi Adam ini adalah makhluk Allah yang diciptakannya buncit, terakhir. Tapi mengapa dalam hal ini Gusti Allah malah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Kanjeng Nabi Adam alaihissalam? Padahal kalau kita lihat dalam segi waktu penciptaan antara Kanjeng Nabi Adam dengan malaikat itu jauh berbeda. Tapi di sini Allah memuliakan atau mengistimewakan makhluk yang bernama manusia. Dengan apanya? Tentunya adalah dengan ilmunya. Karena manusia, karena Kanjeng Nabi Adam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan ilmu. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan di sana wa 'allama Adamal asma'a kullaha, karena Gusti Allah telah memberikan ilmu kepada Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam ketika ditanya tentang benda-benda yang ada
di surga, Nabi Adam bisa menjawabnya dengan begitu lantangnya, dengan begitu tepatnya. Semua benda-benda disebutkan satu persatu oleh Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dengan tepat. Sedangkan malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekelilingnya, maka malaikat tidak bisa menyebutkannya karena memang malaikat itu tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada peristiwa seperti itu, Kanjeng Nabi Adam alaihissalam mampu menyebutkan semua benda-benda, sedangkan malaikat tidak mampu menyebutkan benda-benda, sehingga Allah menyuruh para malaikat untuk menghormati keberadaan makhluk yang baru ini, yaitu Nabi Adam, makhluk yang berbentuk manusia ini, dan para malaikat semuanya mengikuti atau menuruti atas perintah Allah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi likauni wasilatan ila taqwa. Wa innama lan angin pastine syaraful ilmi utawi mulyane ilmu likauni karena anane ilmu anaiku wasilatan dadi lantaran, dadi perantara ila taqwa menuju maring taqwa ing Gusti Allah alladzi yustahaqqu kang den hak akan bihi kelawan takwa opo al karomatu kemuliaan. Kalau seseorang ingin menjadi orang yang bertakwa, salah satunya dia harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu itulah yang menuntun manusia untuk menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu, ya bisa dipastikan bahwa jalan yang kita lalui, jalan yang kita tuju itu akan tersesat karena tidak ada pedomannya, tidak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini agak kurang fit, ada batuk. Kita lanjutkan. Al-karomatu opo al-karomatu kemuliaan indallah ing dalam sisine Gusti Allah taala. Indallah taala ing dalam sandinge Gusti Allah taala wa sa'adatu lan den haki opo kebagjaan. Al-abadiyatu kang selawas-lawase. Ilmu dan takwa ini adalah bekal, modal yang harus dimiliki oleh manusia supaya dia mendapatkan derajat yang tinggi, supaya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Seperti yang pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu makalahnya, yaitu berbunyi demikian kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Imam Syafi'i pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Imam Syafi'i di dalam makalahnya itu dia sampai berani mengucapkan kata-kata qasam, kata-kata sumpah, wallahi demi Allah. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Gelem busung masih kalah kenang wallahi. Gelem pitak sekecamatan masih kalah kenang wallahi. Bakawis wallahi iki langsung karo Gusti Allah. Lamun ana wong kalau ada manusia
dia untuk menutupi kebohongannya, kemudian dia bersumpah wallahi, ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Itu namanya sumpah palsu. Maka harus dia didenda, membayar kifarat seperti itu. Ini yang mengucapkan adalah ulama besar, ya. Seorang ahli fuqaha, dia berani mengucapkan maqalah hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, manusia atau pemuda, kalau dalam makalah tersebut, itu akan mulia, akan bagja kalau dia memiliki dua perkara. Apa itu? Yang pertama bil ilmi, mempunyai ilmu, wat tuqa, yang kedua dia memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan pengajian mengisi bulan Ramadan ini, semata-mata kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang berilmu. Walaupun mungkin ilmu kita hanya sedikit saja, tapi ya jangan berkecil hati. Mudah-mudahan walaupun dengan ilmu yang sedikit, tapi kalau ilmu itu kita amalkan, mudah-mudahan nanti kita akan memetik buahnya. Amin ya rabbal alamin. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah syi'run. Kama qila, kaya oleh qila dan ucapakan li Muhammad bin al-Hasan, kedua Kiai Muhammad bin Hasan bin Abdillah, apa syi'run, ana syi'iran, ana syair, ana nadoman, ada nadom. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbagh fi buhuril fawaidi. Ta'alam, pada belajar sapa sira, fa innal ilma, mangka satuhune ilmu, iku zainun, dadi perhiasan, li ahlihi, kedue ahline ilmu, wa fadlun, lan dadi keutamaan, wa inwanun, lan dadi alamat, likulil mahamidi, kedue saben-saben perkara kang terpuji. Wa kun lan ana sapa sira, anaikum mustafidan, wong kang ngalap faedah kula yaumin ing dalam saben-saben dina, ziyadatan ing tambah, minal ilmi saking ilmu, wasbah lan berenang sapa sira, lan ngelangi sapa sira, fi bukhuril fawaidi, ing dalam segarane piro-piro faedah. Kiai Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini menyuruh kita untuk belajar, dan belajar. Mengapa kita disuruh belajar? Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Orang yang punya ilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah sangat berbeda.
Karena ilmu itu adalah menjadi hiasan, maka orang yang mempunyai ilmu itu akan dipandang oleh orang lain seperti melihat sesuatu yang indah. Baru dilihat sosoknya saja ini sudah bisa menyenangkan, seperti hiasan. Ucapannya menyejukkan, ucapannya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Maka sangat benarlah apa yang dikatakan oleh Kiai Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini, bahwa kita suruh belajar, belajar dan belajar. Wa fadlun, selain orang yang berilmu itu, ilmu yang dimiliki itu menjadi hiasan, kemudian keutamaan yang lain dari ilmu adalah dia memberikan keutamaan, keunggulan. Orang yang punya ilmu dia akan unggul. Orang yang memiliki ilmu dimanapun dia berada akan dibutuhkan oleh orang di sekitarnya. Wa'in wa nun, lan dari alamat, lan dari tanda-tanda likulil mahamidi, maring saben-saben perkara kang terpuji. Orang-orang yang berilmu cenderung memberikan kesejukan, kedamaian, dan sifat-sifat terpuji. Inilah contoh orang yang punya ilmu dan ilmunya itu betul-betul dimanfaatkan sehingga bagi dirinya adalah hiasan dan keistimewaan atau keutamaan, dan dengan demikian di dalam pribadi orang tersebut memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadikanlah manfaat, faedah setiap hari dengan bertambahnya ilmu. Para hadirin, para santri, para alumni dimanapun Anda berada, ini yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwa walaupun kita sudah tidak mondok lagi, untuk yang sudah alumni, walaupun kita belajarnya dari rumah untuk para santri, tapi tetap kita harus berusaha. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak menambah ilmu satu huruf pun. Ini sangat celaka. Orang yang satu hari dari pagi, siang, sore, sampai maghrib, sampai malam tidak mendapatkan tambahan ilmu walaupun satu huruf, ini adalah orang yang celaka. Ada yang bertanya, Pak, kan kita tidak sedang duduk di bangku sekolah, Pak, kan kita bukan sedang duduk di tempat pengajian, bagaimana cara menambah ilmunya? Nah, inilah yang harus dipahami oleh para santri, bahwa yang dimaksud menambah ilmu itu bukan hanya berarti yang berhadap-hadapan antara siswa dengan guru, santri dengan ustadz. Ketika kita membaca-baca buku, ketika kita membaca-baca kitab, ketika kita membaca-baca artikel yang baik, maka secara otomatis kita itu mendapatkan tambahan ilmu. Jadi silakan, dimanapun Anda berada, berusahalah untuk senantiasa menambah ilmunya, walaupun satu hari menambahnya tidak banyak, satu huruf, satu lafaz, satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu alinea, satu topik, setengah lembar, satu lembar, setengah kaca, satu kaca, dan seterusnya.
Yang penting kita punya prinsip bahwa dalam satu hari kita harus mendapatkan tambahan ilmu dari manapun sumbernya. Wasbah fi buhuril fawaidi. Mengapa demikian? Mengapa kita setiap hari harus mendapatkan tambahan ilmu? Karena oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini dikatakan bahwa ilmu itu diibaratkan segara, lautan. Artinya bahwa ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat banyak sekali. Sehingga di sini dikatakan ini bahasa yang sangat indah, bahasa sastra. Menggunakan majaz. Fi buhuril fawaidi. Ngelangi, silakan kalian berenang di lautan yang banyak faedahnya. Silakan selami ilmu-ilmu yang ada di alam dunia ini yang bertebaran. Karena banyaknya ilmu, selami oleh kalian semampunya. Yang penting dalam satu hari ada tambahan ilmu yang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang tadi disebutkan, dia akan menjadikan orang yang sa'adah, bagja, al-abadiyah, selama-lamanya. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang sa'adah al-abadiyah, orang yang bagja, beruntung selama-lamanya tanpa ada usaha yang kita lakukan. Hanya dengan berpangku tangan, memandang langit, duduk, tidak ada usaha, membaca atau mencari sumber ilmu dari berbagai media, tidak mungkin. Harus ada usaha yang kita lakukan. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidin. Tafaqqah, pintera ilmu fikih sapa sira. Fa innal fiqha, karena satune ilmu fikih iku afdalu qaidin, luwih utama-utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan, wa taqwa lan maring taqwa, wa andalu lan luwih jejeg-jejege qasidin panajja. Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini menekankan kita supaya lebih intens mempelajari ilmu fikih. Mungkin Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini backgroundnya itu dia ahli fikih atau fuqaha, sehingga dalam sebuah syairnya dikatakan atau mengajak kepada kita supaya lebih banyak lagi, intens lagi untuk mempelajari ilmu fikih. Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah punya argumennya. Mengapa dia menganjurkan, mengarahkan kita untuk lebih banyak mempelajari ilmu fikih? Dia berargumen, fa inal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Karena dengan ilmu fikih itu kita seakan-akan mendapatkan tuntunan, pegangan untuk menuju jalan kebenaran dan jalan takwa. Para hadirin, para santri, para alumni dimanapun Anda berada, mungkin untuk kesempatan sore hari ini deres kita, ngaji kita bersama ini, nguyak-nguyak kitab Ta'limul Muta'alim,
Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, khususnya untuk mengisi waktu luang di dalam bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang berguna, agar ibadah puasa kita kualitasnya lebih baik daripada ibadah puasa pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum saya akhiri pengajian sore hari ini, marilah kita bersama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.